Puji Tuhan, bersyukur kepada Allah oleh kasih karunia-Nya, anugerah-Nya kita masih diberi kesempatan hingga saat ini. Pagi hari ini biarlah kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi saya dan saudara kita tidak sia-siakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau Allah masih memberikan kami kesempatan hari yang baru. Dan Tuhan, kami mau gunakan kesempatan yang Allah beri sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Tolong kami Bapa, ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Datang untuk Menyembah. Dan kita akan membaca di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Firman Allah berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan orang-orang Majus datang dari jauh ke Betlehem. Firman Allah katakan dari timur ke Betlehem, yaitu datang untuk menyembah Yesus. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu untuk menyembah Yesus. Dan saat pagi hari ini, dua hal yang akan menjadi perenungan kita lewat ayat-ayat ini. Yang pertama, kita belajar mengenal siapa yang kita sembah. Matius 2 ayat yang kedua berkata, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat ini. Raja orang Yahudi. Artinya apa? Artinya orang Majus ini tahu bahwa bayi yang baru dilahirkan itu bukan sembarang bayi, melainkan dia adalah seorang raja. Raja di atas segala raja. Dalam sebuah penyembahan, saya dan saudara harus tahu, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Pribadi yang bagaimana, pribadi yang seperti apa yang kita sembah. Ketika saya dan saudara mengenal Tuhan hanya sebatas Dia adalah penolong dalam hidup kita, maka dapat dipastikan kita hanya akan datang mencari Dia, kita hanya akan datang menyembah Dia ketika apa? Ketika kita membutuhkan pertolongan. Jika kita mengenal Tuhan hanya sebatas penyembuh, tabib di atas segala tabib, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hanya akan datang mencari Tuhan, kita hanya akan datang menyembah Dia ketika kita memerlukan kesembuhan, ketika saya dan saudara ada dalam keadaan sakit. Tetapi jika kita mengenal Dia sebagai seorang raja di atas segala raja, maka kita akan datang kepada Dia, kita akan datang menyembah, mencari Dia dengan penuh hormat dan ketundukan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang percaya, kita menyembah Yesus karena kita mengenal siapa Dia. Kita memiliki pengenalan yang benar tentang Yesus. Yang kedua, ada harga di dalam sebuah penyembahan. Matius 2 ayat yang pertama bagian B berkata, "Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem." Untuk bisa bertemu dengan Yesus, orang-orang Majus ini harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang tidak mudah yang harus ditempuh. Dalam penyembahan ada harga yang harus kita bayar. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita seperti orang-orang Majus ini. Kita harus meluangkan waktu, kita harus meluangkan tenaga, menyiapkan tenaga, dan kita juga harus memiliki kerendahan hati. Orang-orang Majus
Ketika dia datang mencari Yesus, tidak ada keluhan dari lidah bibirnya. Dia tidak berkata lelah, capek, terlalu lama, pemborosan dan lain sebagainya. Tapi mereka berkata, kami datang untuk menyembah Dia. Bagaimana dengan saya dan saudara? Mari miliki pengenalan yang benar akan Dia, sehingga motivasi kita di dalam penyembahan itu tidak keliru. Tinggalkan zona nyaman. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita dapat menyembah Dia dengan baik. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami pelajari, yang mengingatkan kami Tuhan di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu Tuhan. Kami harus memiliki pengenalan yang lebih, yang benar, yang dalam tentang Engkau, sehingga penyembahan kami tidak keliru dan tidak menyimpang Tuhan. Kami harus menyadari ada harga yang harus kami bayar di dalam pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar itu tidak berlalu dengan sia-sia. Ini hidup kami Bapa, ini roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.